warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Kembali lagi dengan saya Dr. Agami di podcast Kesehatan RSUD Kota Bogor. Kali ini saya tentunya tidak sendirian. Saya bersama dengan Dr. Rudy Sujono, spesialis mata MKes ya dokter. Kebetulan memang beliau juga salah satu dokter mata yang berpraktik di RSUD Kota Bogor. Mungkin dokter ingin menyapa teman-teman semua dulu dokter. Ya, halo, saya Dr. Rudy yang ada di Rumah Sakit RSUD yang kita cintai. Baik dokter. Nah dokter, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai penyakit yang ternyata bisa menimbulkan kebutaan ya dok ya. Kebutaan yang secara irreversible ya dok ya. Itu merupakan penyakit kedua terbanyak di dunia yang menyebabkan kebutaan. Nah menarik banget ya dok. Kita akan membahas tentang glaukoma. Nah glaukoma ini sebenarnya penyakit apa sih dokter? Boleh nggak dok dijelaskan? Ya seperti tadi dikatakan bahwa glaukoma adalah suatu penyakit yang irreversible ya. Jadi artinya reversible itu tidak akan kembali lagi bagus kalau misalnya sudah terjadi penyakit glaukoma. Selain reversible, penyakit ini bersifat progresif. Artinya kalau semakin lama itu semakin progresif, semakin jelek. Nah, makanya tadi disebutkan juga bisa menimbulkan kebutaan yang menyebabkan angka ini tinggi untuk penglihatan yang buruk. Nah, dengan adanya penyakit yang irreversible dan progresif ini jadi sifatnya kronis. Jadi memang tidak langsung ya dok ya, berarti kalau kronis ada prosesnya ya dok ya. Oke, boleh dijelaskan nggak dok, kira-kira bagaimana sih dok glaukoma ini bisa terjadi pada seseorang? Nggak, sebelumnya ya gini ya, gejalanya dulu. Gejalanya boleh dok. Jadi dari kronis itu berjalan yang lama ya, sedikit-sedikit menyerang ke mata, tidak seperti ini ya, katarak ya. Kalau katarak tuh semakin tidak jelas, makin tidak jelas, makin tidak jelas. Tapi kalau glaukoma itu menyerang mata itu dari samping. Jadi semakin tidak jelas, makin tidak jelas, makin tidak jelas, makin tidak jelas, dan menimbulkan kebutaan. Oh gitu ya. Jadi memang kadang orang nggak sadar ya dok, kalau ternyata dia tuh udah gangguan penglihatan gitu ya dok, buram dari samping ya dok ya. Gitu. Katanya memang kalau misalnya terjadi glaukoma itu bisa kayak melihat dari lubang kecil gitu ya dok, betul tidak dok? Ya sebetulnya secara teori gitu ya, jadi makin lama makin kecil, jadi seperti kita di dalam suatu terowongan. Betul. Jadi itu ya mungkin salah satu gejalanya. Mungkin ada lagi ya dok gejala yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengidap penyakit glaukoma itu sendiri. Mungkin biar teman-teman semua juga bisa lebih tahu ya, lebih aware juga gitu barangkali. Nggak, justru bahayanya glaukoma itu tidak bergejala yang apa? Yang ditimbulkan pada pasien itu tidak merasakan bahwa dia mengidap penyakit glaukoma. Nah, di sini tetapi penyakitnya itu dia menyerang terus karena dengan terjadinya glaukoma ini pada mata didapatkan tekanan bola mata yang tinggi. Tekanan bola mata tinggi ini menyebabkan kerusakan daripada syaraf mata. Gitu. Jadi karena tidak bergejala, makanya di dunia ini di daerah negara barat sana aja hampir 50% tidak terdiagnosa glaukoma yang tipe tidak bergejala. Nah, apalagi kalau negara berkembang kita pasti lebih dari 50%. Nah, itu merupakan suatu gejala dari glaukoma yang tipe terbuka ya dok? Sudut terbuka. Nah, jadi pada glaukoma ini tadi pernah ditanyakan bahwa glaukoma itu ada bentuk glaukoma sudut terbuka dengan sudut tertutup ya. Sudut terbuka itu artinya di situ antara kornea dengan iris, iris itu diafragma mata ya. Nah, sudutnya itu sempit. Nah, sempit sehingga akan menutupi cairan yang
ada di mata itu pengaliran pengeluarannya itu terhambat. Nah itu sudut tertutup. Kalau misalnya kecil sekali ya. Kalau umpama jenis yang terbuka justru yang lebar. Oh, jadi di sini walaupun terbuka terjadi perubahan keseimbangan antara produksi dan pengeluaran karena cairan yang ada di mata ini selalu bersirkulasi setiap saat di mata ini. Kalau terjadi perubahan perbandingan antara produksi dengan pengeluaran yang tidak baik akan terjadi peninggian bola mata. Jadi bisa dibayangkan seperti kita sepak bola itu kan ada bolanya ya. Nah kalau main bola itu kan dipompa akan terlalu keras ya. Terlalu keras. Kalau ini di dalam mata itu bukan udara tapi cairan yang ada di dalam yang bersirkulasi. Jadi karena proses pengeluaran cairannya terhambat ya barangkali ya dok ya, kemudian produksinya banyak, akhirnya menumpuk di bola matanya, akhirnya tekanan tinggi ya dok. Nah tekanan tinggi itu akan menekan syaraf yang ada di mata. Jadi sarafnya terganggu, jadi itu juga yang menyebabkan penglihatan juga terganggu ya dok. Jadi ada sudut terbuka dan sudut tertutup ternyata teman-teman, itu jenisnya ya dok. Baik, nah dok, kan kalau misalkan kita stres nih dok ya, bisa meningkatkan tekanan darah nih dok. Kalau misalnya stres bisa gak sih dok kita meningkatkan tekanan bola mata juga? Mungkin gara-gara saya rasa bukan itu ya, tapi ya, akan ya? diperberat dengan keadaan stres gitu. Kalau prosesnya itu sirkulasinya tetap aja, kalau terganggu ya terganggu. Jadi lebih sudah glaukoma dulu nih, baru ada hipertensi, dia memperberat kondisinya seperti itu ya dok ya? Ya. Terkait itu dok, kira-kira apa saja sih dok faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya glaukoma itu sendiri dok? Faktor risikonya adalah memang orang itu berbakat ya, berbakat untuk glaukoma. Artinya berbakat tuh mungkin ada riwayat riwayat dari keluarga genetik, kemudian ras ya. Kalau pada orang miopia yang tinggi akan biasanya terjadi glaukoma yang terbuka. Tapi kalau misalnya orang ini ya, terus misalnya orang Afrika itu beda lagi. Kalau untuk kalau nggak salah tuh kan ada yang primer, ada yang sekunder ya dok ya. Nah kira-kira bedanya apa sih dok glaukoma primer dan glaukoma sekunder dok? Jadi gini, glaukoma primer itu adalah glaukoma yang memang murni karena glaukoma. Ya, jadi karena sirkulasi tadi itu yang tidak seimbang. Kalau yang sekunder itu artinya ada penyebab yang lain, misalnya adanya katarak atau karena ada pemakaian kortikosteroid ya, atau misalnya karena ada diabetes. Jadi ada faktor-faktor lain. Misalnya yang lainnya juga kelainan imunologi itu bisa nyebabkan. Oke. Oh menarik dok, berarti orang-orang yang asal membeli tetes mata yang mengandung kortikosteroid itu jika tidak sesuai dengan dosis dokter dan sering digunakan begitu saja bisa menggunakan jadi glaukoma ya dok ya? Ya betul. Ya? Kita sering mendapatkan pasien yang misalnya sudah diberi obat oleh dokter kortikosteroid, kemudian dia merasa enak, terus saja menggunakan kortikosteroid, ternyata bisa menimbulkan. Wah itu perlu diperhatikan juga berarti teman-teman ya, walaupun kita sering menebus dan sebenarnya apotek juga boleh-boleh aja ya dok ya menebusnya ya dok ya? Enggak, tapi kalau apotek yang ini sih enggak. Oh gitu, ya efek sampingnya ternyata berbahaya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang ada penyakit mata boleh dikonsultasikan ke dokter spesialis mata atau ke dokter umumnya boleh juga. Jangan sembarang untuk membeli obat-obatan tetes mata itu ya dok ya. Ya. Baik. Jadi dok, kira-kira kapan sih dok kita tuh perlu untuk melakukan screening glaukoma itu sendiri dok? Apakah pasien-pasien yang glaukoma itu pasti diderita oleh dewasa tua atau ternyata enggak juga dok? Enggak, seperti tadi faktor risikonya tadi dia seperti misalnya kita mempunyai faktor historis ini ya dari keluarga. Nah itu sebaiknya periksa. Okay. Ya. Kemudian kalau misalnya
ada tadi itu misalnya ada penyakit-penyakit penyerta yang tadi saya sebutkan ya, apakah diabetes, imunologi, silahkan periksa. Tapi sebaiknya apalagi kalau misalnya bergejala, misalnya sakit kepala atau apa, sebaiknya diperiksa untuk ke arah glaukoma. Oke, baik. Berarti kalau glaukoma juga bisa menyebabkan sakit kepala ya dok ya? Sakit kepala, mata merah gitu ya dok? Iya, terutama yang bentuk ini, bentuk tertutup. Ya, dok, ya? Baik, dokter. Kira-kira pemeriksaan apa aja sih dok yang bisa kita lakukan untuk mendiagnosa glaukoma itu sendiri dok? Apakah pemeriksaannya perlu diperiksa oleh dokter mata atau sebenarnya ke dokter umum dulu boleh atau bagaimana dok? Ya kalau kita ya umpamanya untuk mendiagnosa glaukoma sendiri adalah 3 syarat yang harus dipenuhi ya. Satu, terjadinya peninggian tekanan bola mata. Kemudian lapang pandang dari pasien itu akan berkurang tadi itu lapang pandangnya. Jadi kalau lapang pandang itu maksudnya seperti begini. Seperti kuda itu diberi kacamata kuda itu. Nah, itu udah lapang pandangnya berkurang. Nah, tapi kalau mau berkurangnya kepada orang ya makin. Nah, kemudian salah satu ini tanda lagi dari glaukoma adalah pemeriksaan di mata oleh dokter mata ya. Jadi dengan menggunakan alat optalmoskop di situ terjadi perubahan bentuk dan ukuran dari syaraf tempat syaraf masuk di mata yang disebutkan cup and disc. Jadi memang bisa dilihat dari pemeriksaan tadi endoskopi itu ya dok ya. Nah, selain itu ada pemeriksaan lain nggak dok mungkin yang bisa dilakukan atau pemeriksaan yang bisa dilakukan di RSUD juga dokter? Nah kebetulan di RSUD ini sekarang lebih lengkap ya untuk pemeriksaan glaukoma, sehingga kita bisa mendapatkan atau mendeteksi glaukoma yang lebih awal. Di samping itu, bila setelah mendeteksi awal akan mendapatkan pemeriksaan apakah glaukoma ini berjalan lebih progresif atau tidak, atau dalam pengobatan itu teratasi atau tidak ya. Jadi seperti di sini kita telah dilengkapi dengan adanya USG ya. USG jadi nanti untuk tujuan pemeriksaan yang tadi dan untuk evaluasi ya. Kemudian di sini ada pemeriksaan lapang pandang ya, yang canggih deh itu. Apa tuh dok nama alatnya kalau boleh tahu? Gonioscope? Bukan, ya, jadi itu perimetri ya. Oh, perimetri. Perimetri. Jadi lapang pandang yang pertama terganggu itu di bagian mana dan seberapa besar ya. Nah di situ udah tampak sehingga bisa mendeteksi mulainya glaukoma gimana, atau nanti kalau misalnya dengan berjalannya waktu apakah glaukomanya lebih progresif atau tidak. Kemudian alat canggih yang ada lagi di rumah sakit ini, rumah sakit kita ya, RSUD. Jadi ada OCT namanya. OCT. OCT, alat OCT ini bisa mengetahui dari mulai lebarnya atau dangkal atau dalamnya ini kamera okuli anterior ya. Jadi bagian antara kornea dengan iris. Nah, kemudian di situ mengevaluasi COA. Nah, di samping itu bisa mengevaluasi keadaan retina, di mana kelainan apa saja yang terjadi di sekitar diskus tadi. Ya. Nah, sehingga tampak di situ dari pemeriksaan OCT itu ada suatu lapisan ya. Lapisan kalau misalnya karena glaukoma terjadi penipisan pada namanya lapisan RFNL ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya sih suatu baji lapisan neuroretinal di situ. Nah, dari situ bisa terlihat apakah sudah mulai terjadi glaukoma atau dengan berjalannya waktu bisa mengetahui bagaimana progresif terjadi.
Jadi Gitu. alat di RSUD sudah terbilang lebih canggih ya dok Wih, ya. mantap Sangat sih ini. canggih ya dok. Ya. Jadi teman-teman ya bisa diperiksakan ya untuk screening juga Ya, bisa banget ke Kemudian RSUD ya dok. pemeriksaan ini juga canggih banget untuk pemeriksaan apa namanya lapang pandang ya yang disebut kampimetri, dan pemeriksaannya itu dengan waktu yang cepat. Jadi itu ya kira-kira pemeriksaan yang bisa dilakukan. Oke, baik dokter. Nah, oke dok. Kira-kira tadi kan sudah ada pemeriksaan nih. Kalau misalnya ternyata sudah didiagnosa nih suatu pasien menderita glaukoma, kira-kira terapi apa sih dok yang bisa kita lakukan? Gitu dok. Apakah bisa dari obat-obatan oral atau tetes mata kah? Atau ternyata harus ada tindakan gitu dok? Nah, untuk manajemennya ya, makanya kita tentukan dulu bahwa tipe glaukoma ini tipe glaukoma apa tadi. Jadi terbuka apa tertutup ya. Kalau tertutup itu kan itu harus dilakukan segera penanganan dari glaukoma itu sendiri karena ada rasa sakit yang sangat ya. Biasanya dilakukan operasi. Nah, sedangkan yang ini glaukoma yang terbuka, jadi biasanya kita mengatasinya adalah dengan obat-obat ini dahulu ya, medikamentosa ya. Jadi dengan obat-obatan, apakah dengan obat tetes mata glaukoma, ya. Kalau misalnya apa namanya belum teratasi, kita tingkatkan ya. Jenisnya itu ada berapa macam, ada yang mengandung beta blocker, ada mengandung ini apa namanya golongan prostaglandin ya, terus ada anhidrase. Nah, jadi kita urutkan. Nah, tapi kalau mamanya memang sudah tinggi ya harus diberikan obat yang kurang lebih sesuai ya. Nah, kemudian untuk glaukoma sudut terbuka ini yang penting adalah segera menurunkan tekanan bola mata. Karena dengan menurunnya tekanan bola mata yang tinggi dengan turunnya 20% saja sudah mengurangi 50% untuk progresivitas glaukoma. Ya. Jadi kita apa namanya dilakukan pemberian obat tetes mata yang kemudian untuk maintenance-nya bisa berapa. Tetapi di sini yang jadi masalah adalah apakah orang ini bisa menggunakan obat tetes mata untuk mengatasi glaukoma walaupun hanya obat tetes ya. Tapi kalau jangka lama itu kebanyakan terjadi apa? Kemalasan ya. Atau apa namanya? Nggak mau pakai lagi. Nggak mau pakai lagi. Nah, sehingga dia tidak terasa dan tidak bergejala, ya kebutaan ya akan memungkinkan. Nah, itu. Nah, makanya bila dokter itu melihat pasien ini tidak bisa secara teratur ya, secara teratur atau tidak bisa mengobati lagi ya, atau memang perlu obat-obatan yang apa namanya yang seharusnya diberikan tetapi dia tidak bisa, ya sebaiknya dilakukan tindakan yang lain, misalnya dengan laser ya. Laser itu jadi nanti yang di laser adalah apa namanya si irisnya ya, iris jadi diafragmanya, atau mengatasi di sudut mata yang menutup itu ya dok ya, dibuka gitu ya berarti. Nah, kemudian kalau misalnya tetap tidak bisa diatasi, ya nanti dokter akan menyarankan apakah dengan melakukan tindakan trabekulektomi ya. Trabekulektomi itu jadi ada suatu jaringan yang dibuang ya agar dibuat bypass. Jadi cairan yang ini yang ada di mata itu segera keluar menuju ke pembuluh darah ya.
Nah, kemudian selain laser, kemudian trabekulektomi. Nah, sekarang peneliti-peneliti itu dan dokter mata juga mengarah ke arah alat-alat operasi yang lebih kurang invasif ya. Jadi kan kalau umpamanya trabekulektomi kan kemungkinan terjadi perdarahan ada ya. Kemudian melaksanakan operasinya juga agak lama. Nah, sekarang ada yang lebih simpel. Namanya menggunakan MIGS, mikroinvasif ya, glaukoma surgery. Nah, nanti itu ada beberapa macam, ada menggunakan alat ya. Jadi ditaruh di sudut mata. Ada yang berupa stent atau berupa tube ya, yang dari gel, atau dengan mengurangi ditambahkan ring di daerah sudut, atau di trabektum namanya, bukan trabekulektomi, trabektum. Nah, itu udah lebih canggih lagi sekarang, lebih ini. MISG ya dok ya? MISG yang tidak invasif. Yang kurang invasif, tetap invasif ya. Baik. Karena tetap dibuka di RSUD ada dok, dilakukan juga kan dok? Enggak. Di Indonesia juga ya? masih ada beberapa ya, karena itu masih beberapa. Tapi perkembangannya bagus sekali. Saya pernah ikut sebelumnya itu masih bisa mengatasi glaukoma yang tidak begitu tinggi. Tapi katanya sekarang tuh justru udah bisa. Ya. Gitu, dalam waktu yang singkat gitu. Jadi ternyata terapinya banyak ya teman-teman semua, bisa dilakukan obat oral, kemudian juga bisa dari obat tetes dulu gitu ya. Ada tingkatan-tingkatannya dan juga bisa dilakukan tindakan yang invasif maupun yang kurang invasif tadi. Baik. Mungkin untuk pertanyaan dari saya itu cukup ya dok, tapi ini kebetulan ada pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman Sobat RSUD Kota Bogor dari YouTube dan Instagram nih dok. Yang pertama ya dok, saya izin bacakan ya dok. Dok izin bertanya, faktor resiko apa yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengembangkan glaukoma? Tadi mungkin sudah dijawab ya dok. Tidak, ya? Baik. Yang kedua dok, selamat siang dok, izin bertanya, apakah glaukoma dapat sembuh secara total dokter? Jadi mengatasi glaukoma adalah bukan sembuh ya. Jadi kalau glaukoma itu sudah terjadi, misalnya lapang pandangnya udah berkurang, makanya tadi dikatakan bahwa glaukoma itu adalah penyakit irreversibel karena yang terserang adalah syarafnya. Nah, sampai sekarang belum ada yang memperbaiki atau menyembuhkan kelainan dari syaraf. Makanya di sini yang telah dilakukan misalnya dengan pengobatan, dengan operasi ya, atau dengan tadi itu untuk mengatasi glaukoma bukan menyembuhkan, tapi mengatasi agar tidak berjalan lebih lanjut. Contohnya begini, misalnya kena glaukoma, sekarang penglihatan sudah tinggal 3 meter. Itu nggak akan bagus lagi. Ya nggak? Karena tadi dikatakan bahwa penyakit ini irreversibel. Nah, diatasi oleh dokter mata itu adalah mencegah supaya yang penglihatan tinggal 3 meter itu tidak tambah berkurang. Tidak tambah jelek maksudnya ya. Oke. Jadi ternyata memang terapinya itu bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mencegah progresivitas si penyakitnya dok ya. Karena memang kalau sudah menyerang saraf itu irreversibel, tidak bisa kembali lagi normal. Baik, semoga menjawab. Pertanyaan selanjutnya, selamat siang dok, izin bertanya, apakah pasien glaukoma boleh hamil? Gimana tuh pertanyaannya? Kenapa nggak boleh hamil? Mungkin boleh ini aja, dok, rasanya. apakah ada resiko-resiko pada ibu hamil yang mengidap glaukoma gitu? Nggak, mungkin begini ya pertanyaannya. Jadi penderita glaukoma ya, glaukoma itu biasanya sudah teratasi dengan obat apa? Nah, memang ada obat-obatan yang berefek terhadap jantung misalnya. Nah, orang hamil itu tersebut ada penyakit jantung atau enggak dan sebagainya. Nah, nanti dokter mata tersebut akan mempertimbangkan apakah
diganti dulu atau apa gitu. Oke dok. Tapi sebenarnya ada nggak sih dok kondisi-kondisi tertentu yang dilarang hamil dulu ya bu gitu misalkan mungkin ada glaukoma yang sudah tertutup misalkan dok atau apa? Ya diatasi Ada. dulu kalau gitu. Oh gitu. Jadi mungkin kalau lagi serangan akut ditunda dulu lah hamilnya gitu ya sarannya ya dok ya berarti ya. Oke, semoga menjawab teman-teman. Ada pertanyaan lain mungkin? Oke, apakah floater bisa diobati dok? Enggak, floaters itu memang jadi masalah ya. Masalahnya itu kalau kita dari tempat yang redup ke tempat yang terang itu akan tampak ya. Karena floaters itu adalah suatu apa namanya? Ya seperti itu sel-sel yang kecil ya yang ada di badan kaca manusia ini mata ya. Jadi sebagian besar mata itu terisi oleh cairan yang kental. Nah di situ ngambang makan namanya floaters. Nah sebetulnya floaters itu juga untuk kemungkinan hilang itu sedikit ya. Hanya memang otak kita itu bisa apa namanya dengan adanya floaters itu tidak tidak terasa gitu. Jadi kalau ingat aja kalau dicari nih seperti gini misalnya ke tempat terang masih ada. Iya. Tapi kalau kita kerja atau apa bukan apa namanya mengerjakan sesuatu ya nggak terasa gitu. Tapi sebenarnya itu bahaya dok. Nah kecuali kalau floaters yang sudah membesar. Jadi berupa apa seperti tembakau ya udah besar gitu bisa dilakukan laser. Oke kalau gitu. Mungkin pertanyaan sudah habis ya kak ya? Ya dok, untuk pertanyaan sudah habis. Jadi gitu ya teman-teman, banyak banget yang sudah di-sharing oleh dokter di spesialis mata kita. Semoga bermanfaat ya. Mungkin dokter sebelum kita menutup podcastnya pada hari ini, ada take home message untuk teman-teman di Sobat RSUD Kota Bogor dokter. Ya kalau memang apa namanya kita sehubungan dengan adanya fasilitas yang ada di rumah sakit tercinta ini, kita sudah ada alat-alat yang lebih baik untuk mendeteksi penyakit glaukoma dan kalau udah untuk glaukoma bisa mengetahui progresivitas penyakit glaukoma tersebut sampai di mana. Ya. Sayang kalau tidak digunakan. Oke. Jadi buat sobat medis sobat sehat RSUD Kota Bogor yang memang ingin screening, kemudian tadi sudah disebutkan faktor-faktor resikonya dan sekiranya saya ini termasuk nih gitu. Boleh banget untuk datang langsung ke Poli Dr. Rudi, spesialis mata kita. Dokter punten jadwalnya hari apa aja dokter dan jam berapa kira-kira dok? Saya itu hari Senin, Jumat, Sabtu pagi. Jam berapa sampai jam berapa dok? 9 sampai jam 11. Kalau Senin siang ya. Oke. Jam 11. Baik, itulah jadwalnya Dokter Rudi ya teman-teman, bisa nanti langsung datang aja ke RSUD Kota Bogor. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua atas perhatiannya. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bermanfaat ya dok ya untuk teman-teman semuanya dan bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya terkait glaukoma ini. Oke, kalau gitu kita tutup ya dok podcast kita hari ini. Terima kasih atas dokter. perhatian.